Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Anugrah dari kelas 11 RPLB SMK Negeri 1 Maros. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan model proses pengembangan perangkat lunak, yaitu pengertian metode pengembangan perangkat lunak. Menurut riset dari IBM, pengembangan perangkat lunak merupakan istilah dalam ilmu komputer. Komponen komputer terdiri atas dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras merupakan komponen fisik, sedangkan perangkat lunak merupakan material tidak kasat mata. Beberapa metode sebagai berikut. 1. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Kekurangan dan kelebihan metode tersebut yaitu metode waterfall melibatkan berbagai proses yang semestasi dan kompresif. Sumber daya dan tahap pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sayangnya perlu beberapa waktu lama untuk menyelesaikannya. Metode yang kedua yaitu metode prototipe. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Kekurangan dan kelebihan metode tersebut. Metode digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkan tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhan secara jelas, sementara pengembang juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan informasi yang sesuai. Jika properti ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Pengembangan memperoleh tantangan besar dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembangan berhasil memenuhi kebutuhannya. Kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. Metode ketiga yaitu metode spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat resiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Kekurangan dan kelebihan metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain ini, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemuda yang masih memerlukan. Proses pengembangan semua pihak baik pelanggan maupun pengembang terus terlibat secara aktif dalam setiap proses sehingga hasil dapat tercapai. Tahap kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Alur kerja hanya dibagi waktu yang banyak atau latihan yang banyak. Metode keempat yaitu metode RAT. Metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan incremental, tetapi lebih menekankan pada tanggal waktu dan efisien biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Menjadi 3 tahap yang semua padat. Identifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi dan perancangan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap pemurusannya. Proses ini menjadi tahap awal dalam metode RAT. Kekurangan dan kelebihan metode RAT. Beberapa kekurangan dari metode RAT antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personal. Metode ini membutuhkan pengembangan ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim.
Metode yang kelima yaitu metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, maka Agile adalah pelaksana proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerja. Metode ini harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agile yang bersifat adaptasi terhadap perubahan. Kekurangan dan kelebihan metode Agile. Metode Agile menguntungkan dari segi efisien waktu dan tenaga. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.